Hai ayah, saya beli buku kumpulan teks hikayat. Boleh ayah lihat, nak? Hikayat Indra Bangsawan, apa kamu sudah membacanya, nak? Andi sudah membacanya, ayah. Bahkan kami sudah berdiskusi tentang hikayat tersebut sepanjang perjalanan ke rumah. Iya ayah. Nah, sekarang kamu bisa ceritakan kembali dengan bahasamu kepada ayah. Apakah kalian tahu bagaimana cara menyampaikan teks cerita hikayat dalam bentuk lisan atau tulisan? Mari kita simak pembahasan berikut. Menceritakan kembali teks hikayat adalah mengulang isi teks hikayat yang sudah dibaca tanpa menghilangkan ide pokok teks dengan suara dan intonasi yang jelas dan menggunakan gaya bahasa sendiri. Menceritakan kembali isi teks hikayat secara lisan dan tulisan bisa berbentuk ringkasan atau sinopsis teks hikayat. Langkah-langkah menceritakan kembali isi teks hikayat adalah sebagai berikut. Pertama, membaca dengan cermat keseluruhan isi teks hikayat. Kedua, menandai pokok-pokok isi setiap bagian teks hikayat berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Ketiga, meringkas teks hikayat atau membuat sinopsis tanpa mengubah alur cerita. Keempat, menceritakan kembali isi teks hikayat dengan gaya bahasa sendiri, baik tulisan maupun lisan dengan suara dan intonasi yang jelas. Proses menyampaikan kembali isi teks hikayat Indra Bangsawan adalah sebagai berikut. Menentukan isi pokok. Pada paragraf pertama, isi pokok teks tersebut adalah hikayat Indra Bangsawan mengisahkan dua putra raja yang bernama Indra Bangsawan dan Syapri. Pada paragraf selanjutnya, isi pokok teks tersebut adalah Baginda Raja menyuruh kedua putranya untuk menuntut ilmu agama, ilmu senjata, dan ilmu perang sebagai bekal untuk menggantikannya. Raja pun bingung karena keduanya cakap dan gagah. Akhirnya, Raja pun memerintahkan mereka untuk mencari bulu perindu. Selanjutnya, isi pokok teks tersebut adalah kedua putra raja menuruti perintah raja. Kemudian, isi pokok teks tersebut adalah dalam pencarian bulu perindu, mereka terpisah. Paragraf selanjutnya, isi pokok teks tersebut adalah Syapri tiba di sebuah maligai dan menyelamatkan Putri Ratnasari. Setelah menaklukkan Garuda, Syapri memperistri Putri Ratnasari. Pada paragraf selanjutnya, isi pokok teks tersebut adalah sementara itu, Indra Bangsawan tersesat dan bertemu nenek raksasa yang menjadi sahabatnya. Kata nenek raksasa, Indra Bangsawan berada di negeri yang rajanya bernama Raja Kabir. Pada paragraf selanjutnya, isi pokok teks tersebut adalah Raja Kabir bersayembara bahwa bagi siapapun yang dapat mengalahkan Buraksa akan dinikahkan dengan putrinya, Putri Kemalasari. Pada paragraf selanjutnya, isi pokok teks tersebut adalah Putri Kemalasari sakit mata dan obat untuk menyembuhkan penyakit itu adalah susu harimau beranak muda. Raja Kabir memberi sayembara bahwa bagi siapapun yang mendapatkan susu tersebut akan menjadi suami dari Tuan Putri. Paragraf selanjutnya, isi pokok teks tersebut adalah si hutan mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing. Paragraf selanjutnya, isi pokok teks tersebut adalah susu kambing itu diminta oleh 9 anak raja. Sementara itu, Indra Bangsawan menyerahkan susu harimau beranak muda kepada tabib untuk obat sakit mata Putri Kemalasari. Paragraf selanjutnya, isi pokok teks tersebut adalah sakit mata Tuan Putri pun sembuh. Akan tetapi, Baginda Raja sedih karena harus menyerahkan putrinya kepada Buraksa. Paragraf selanjutnya, isi pokok teks tersebut adalah Baginda Raja bersayembara lagi. Barang siapa mendapatkan jubah Buraksa akan menjadi suami putri. Dengan pertolongan nenek raksasa, Indra Bangsawan dapat menaklukkan Buraksa, lalu mengambil jubahnya dan membawa lari Putri Kemalasari ke istana. Pada paragraf terakhir, isi pokok teks tersebut adalah sesampainya di istana, Indra Bangsawan segera menyerahkan Tuan Putri dan jubah Buraksa. Raja mengumumkan hari pernikahan Indra Bangsawan dan Putri Kemalasari. Selanjutnya, membuat ringkasan atau sinopsis. Terlihat pada contoh berikut ini. Sinopsis tersebut merupakan hasil menceritakan kembali teks hikayat dalam bentuk lisan. Sinopsis tersebut dapat dibacakan dengan suara dan intonasi yang jelas sebagai menceritakan kembali teks hikayat dalam bentuk lisan.
Poin penting pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Menceritakan kembali isi teks hikayat adalah mengulang isi teks hikayat yang sudah dibaca tanpa menghilangkan ide pokok teks dengan tulisan atau lisan, dengan suara dan intonasi yang jelas, dan menggunakan gaya bahasa sendiri. Menceritakan kembali isi teks hikayat secara lisan dan tulisan bisa berbentuk ringkasan atau sinopsis teks hikayat. Langkah-langkah menceritakan kembali isi teks hikayat adalah sebagai berikut. Pertama, membaca dengan cermat keseluruhan isi teks hikayat. Kedua, menandai pokok-pokok isi setiap bagian teks hikayat berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Ketiga, meringkas teks hikayat atau membuat sinopsis tanpa mengubah alur cerita. Keempat, menceritakan kembali isi teks hikayat dengan gaya bahasa sendiri, baik tulisan maupun lisan, dengan suara dan intonasi yang jelas.